Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Aditya Sabara, NIM R1C123042 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang fosil dan juga beberapa kelasnya. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja ke topik pembahasannya. Yang pertama yaitu apa itu fosil. Nah, fosil adalah sisa atau sisa jejak organisme dari zaman geologi lampau yang telah terawetkan di dalam kerak bumi. Fosil ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu fosil tubuh atau body fosil dan fosil jejak atau teres fosil. Fosil tubuh adalah sisa-sisa bagian tubuh hewan, tumbuhan, dan bentuk kehidupan purba lainnya. Dapat dilihat pada contoh di bawah ini, terdapat fosil dinosaurus. Pada gambar pertama yaitu terdapat tulang-tulang dinosaurus yang berada di zaman Jurassik yang terawetkan dan terangkat secara alami pada Monumen Nasional Dinosaurus di Colorado. Nah, yang kedua yaitu fosil tanaman daun yang telah terkarbonisasi, dan yang ketiga yaitu kumpulan fosil cangkang siput Turritella pada formasi Gatun Miocene di Panama. Selanjutnya yaitu fosil jejak atau kadang-kadang disebut dengan ichnofosil. Fosil ini memberikan bukti tentang pergerakan atau aktivitas organisme purba, namun belum tentu tentang penampilan mereka. Ada tiga jenis utama fosil jejak ini. Yang pertama yaitu jejak pergerakan, dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu spesimen jejak pergerakan fosil Zopicos dari koleksi Lembaga Penelitian Paleontologi di Ithaca, New York. Dan yang kedua yaitu jejak predasi, yang dimana memperlihatkan lubang yang dibuat oleh siput predator, ditemukan di endapan pada formasi Tamiami. Dan yang ketiga yaitu jejak pencernaan, dapat dilihat spesimen koprolit dari Oligocene di Clark County, Oregon. Selanjutnya yaitu proses pemfosilan, yang dimana proses pemfosilan adalah semua proses yang melibatkan penimbunan hewan atau tumbuhan dalam sedimen yang terakumulasi, serta pengawetan seluruh atau sebagian, maupun pada jejak-jejaknya. Berdasarkan sifat rubahnya dan bentuk yang terawetkan, proses pemfosilan ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu fosil tak termineralisasi. Dapat dilihat tiga contoh berikut. Yang pertama yaitu fosil yang tidak mengalami perubahan secara keseluruhan. Di sini terlihat bahwa terdapat fosil mamut yang terbekukan dalam endapan es di Siberia. Nah, dapat dilihat fosil ini tidak mengalami mineralisasi. Dapat dilihat dari bulu-bulu mamut tersebut yang masih utuh. Yang kedua yaitu fosil yang terubah sebagian, yang dimana diperlihatkan fosil gigi Hoploponeus yang ditemukan di daerah Nebraska. Dan yang ketiga yaitu fosil serangga yang terawetkan pada getah pohon ember. Nah, selanjutnya yaitu fosil yang termineralisasi. Contohnya, yang pertama yaitu replacement. Dapat dilihat cangkang krinoid yang berumur silur tergantikan oleh mineral CaCO3. Yang kedua yaitu histometabasis, di mana terjadi pergantian molekul atau jaringan oleh mineral asing, contohnya pada fosil kayu. Nah, yang ketiga yaitu permineralisasi, yang dimana terjadi pengisian mineral asing ke pori dalam kulit kerang tanpa mengubah material aslinya. Yang keempat yaitu leaching, di mana terjadi proses pelarutan dinding oleh air tanah. Dan yang kelima yaitu karbonisasi, di mana karbonisasi ini terjadi ketika kandungan gas atau zat-zat lain pada tumbuhan menguap. Nah, yang terakhir yaitu proses pemfosilan, yang dimana
Proses ini masuk di kategori fosil jejak. Yang pertama yaitu mold, di mana cetakan tapak yang ditinggalkan oleh organisme berelief tinggi. Nah, yang kedua yaitu case, di mana cetakan dari jejak oleh material asing. Yang ketiga yaitu coprolith, yaitu kotoran binatang yang terfosilkan dan berbentuk nodul memanjang dengan komposisi fosfatik. Yang keempat yaitu trail, yaitu trail, di mana trail ini adalah jejak dari binatang, dan yang kelima yaitu track. Nah, trail ini umumnya berbentuk jejak, yang dimana jejak ini adalah jejak dari bagian-bagian tubuh binatang tanpa adanya aktivitas. Nah, yang kelima itu track. Track ini dapat dilihat pada gambar, yaitu jejak kuku binatang yang terfosilkan. Selanjutnya yaitu keterdapatan dan kegunaan fosil dalam bidang geologi. Pertama, keterdapatan fosil. Fosil bisa terdapat di lingkungan darat dan laut. Nah, keberadaan fosil di darat biasanya terdapat di dalam lapisan es, dalam lapisan gurun, dalam getah ember atau damar, dan sekitar gunung api. Fosil di lingkungan air lebih banyak ditemukan seperti di lingkungan air tawar, air payau, dan air laut. Nah, pada lingkungan air tawar biasanya mengandung banyak fosil, namun tidak sebanyak ditemukan di lingkungan air laut. Sedangkan di lingkungan air payau, kurang baik untuk proses pemfosilan karena sedimen di daerah ini memiliki butiran yang kasar. Nah, selain pada lingkungan laut, fosil ini umumnya dapat terendapkan pada batuan sedimen. Karena seperti yang kita tahu, struktur batuan sedimen ini pada dasarnya berlapis sehingga dapat memungkinkan untuk fosil dapat mengendap. Nah, dan untuk pada batuan metamorf, fosil masih mungkin untuk dijumpai, namun kemungkinannya sedikit karena umumnya fosil tersebut akan hancur bahkan hilang saat terjadi proses metamorfisme. Nah, kalau untuk pada batuan beku sangat tidak mungkin untuk dijumpai fosil karena batuan beku ini terbentuk dari proses pembekuan magma, sehingga fosil sangat sangat tidak mungkin untuk dapat terendapkan. Selanjutnya itu kegunaan fosil. Nah, kegunaan fosil dalam bidang geologi yaitu salah satu antara lain menentukan umur relatif batuan, menentukan korelasi batuan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, menentukan keadaan lingkungan dan ekologi yang ada ketika batuan yang mengandung fosil tersebut terbentuk, mengetahui evolusi makhluk hidup, dan yang terakhir itu dapat merekonstruksi lingkungan pada masa lampau. Selanjutnya yaitu film, beberapa film pada fosil yang dimana pertama yaitu pada materi kali ini yaitu film Arthropoda, yang dimana arthropoda adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau biasa disebut dalam kategori hewan invertebrata. Salah satu kelas film ini yaitu Trilobita, di mana Trilobita ini merupakan golongan grup paling awal dan film yang dalam sejarah perkembangannya sangat pesat. Oleh karena itu, keterlambatan fosil Trilobita pada suatu batuan mencirikan umur pembentukan atau pengendapan batuan yang sangat tua, yaitu pada era Paleozoikum, di periode Kambrian sampai Permian. Nah, ini adalah contoh fosil Trilobita yang dimana fosil ini memiliki bagian tubuh utama yaitu cephalon atau kepala, toraks atau dada, dan pygidium atau ekor. Dapat dilihat morfologinya pada gambar berikut. Nah, pada bagian A ini yaitu kenampakan ventral cephalon atau bagian kepala Trilobita. Nah, yang bagian B ini adalah cephalonnya, bagian C adalah cranidium, bagian D adalah kenampakan dorsal atau bagian atas Trilobita. Dan yang bagian E ini adalah pygidium atau ekor.
Nah, ini adalah spesimen fosil Trilobita Homotelus bromidensis dari formasi Ordovisium yang terdapat di Carter County, Oklahoma. Dan ini adalah fosil, sebuah Fichisticaudet aglaopidid yang berada di Amerika. Selanjutnya yaitu filum Echinodermata. Filum ini memiliki bentuk cangkang tubuh yang kompleks. Cangkangnya biasanya membentuk simetri kelipatan 5 dengan cangkang yang berbintil atau ditumbuhi sejenis duri. Salah satu kelasnya yaitu asteroidea atau golongan bintang laut. Nah, golongan ini memiliki 5 buah lengan yang memanjang ke arah luar dari lempengan bagian tengah. Pada bagian lengan dijumpai 2 atau 4 lajur tabung kaki. Pada lengan itu terdapat saluran ambulakral yang memiliki fungsi sebagai alat pengangkut makanan menuju mulut, yang terletak pada lempeng bagian tengah ventral. Ini adalah contoh fosil dari asteroidea, yang dimana bagian kiri ini adalah Urasterella sp dari zaman Devon yang berada di New York, dan bagian kanan ini adalah Henry Venturana dari formasi yang berada pada umur Eosen di California. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.